Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita Ipiso, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studio Ipiso Direktur Eksekutif Link Indonesia, lembaga survei dan konsultan politik yang berpusat di Sulawesi Selatan. Beliau adalah Bapak Herman Desijaya, Herman Esos Desijaya. Ini melekat nama kedaerahannya beliau sebagai putra asli Makassar. Assalamualaikum, Dinda. Direktur, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Nah, baik sahabat dan sobat Ipiso, bersama beliau kita akan membedah tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu Andi Sudirman Sulaiman ASS gandeng DP di Pilgub 2024 berpeluangkah menang? Kenapa? Karena pada sesi sebelumnya, pada sesi yang sudah didiskusikan di Ipiso, paket IAS Adnan Puricita juga sedang terbangun komunikasi. Nah, apakah ASS ini ketika menggandeng DP mampu mengimbangi paket IAS Adnan? Ataupun mungkin banyak yang memprediksi Nurdin Halid pun saat ini juga masih melobi Aziz Kahar Musakar untuk kembali berpasangan kalau Golkar merestui pasangan ini seperti 2018 lalu. Baik Dinda Herman Sijaya, Direktur Link Indonesia, kalau kita melihat seperti apa efek elektoral ASS ketika menggandeng DP dan mengimbangi tokoh-tokoh yang lain seperti yang saya sebutkan kemarin, maupun mungkin munculnya tokoh-tokoh yang lain seperti Kapolda Metro Jaya, Solihin Kalla, Erwin Aksa, dan Pandam Tujuh Wirabuana, Andi Muhammad. Ini kan sangat berpotensi bisa muncul, walaupun saat ini belum ada geliat yang mereka perlihatkan, tapi publik cukup optimis bahwa akan ada kejutan-kejutan figur yang muncul di detik-detik menjelang Pilgub. Seperti apa analisis Direktur Link Indonesia? Silakan. Baik, Kak Kadir. Sebelum kita diskusi, saya menyapa dulu sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi mendiskusikan secara sistematis perpolitikan baik di Sulawesi Selatan maupun di kancah nasional. Nah, jangan lupa tonton sampai selesai dan tentunya tekan tombol like dan subscribe. Baik Kak Kadir, terima kasih banyak. Sama-sama. Atas kesempatannya dan ruang yang diberikan pada malam hari ini mendiskusikan ketika ASS Andi Sudirman Sulaiman dipaketkan dengan Pak Wali Kota Dani Pomanto. Saya kira kalau kita berbicara peluang Kak Kadir, pasangan ini berpeluang. Semua punya peluang untuk bagaimana mengambil hati para pemilih di Sulawesi Selatan untuk di Pilgub ke depan. Tentu ketika misalnya ada wacana bahwa Andi Sudirman Sulaiman ini mau menggandeng DP Dani Pomanto, saya kira itu hal yang rasional. Karena kenapa? Kita berhitung bahwa DP ini sudah 2 kali periode memenangkan. Kemudian kekuatannya DP ini saya kira DPT terbanyak di 24 kabupaten kota barometer adalah Kota Makassar. Nah saat ini DP adalah Wali Kota Makassar. Kemudian tolak ukurnya lagi ketika misalnya ASS menggandeng DP, saya kira bahwa DP ini bagian daripada Nasdem, kader Nasdem. Nasdem di Sulawesi Selatan kita bisa berhitung bahwa Nasdem itu besar dengan kekuatan baik kekuatan kader, kekuatan elektoralnya maupun kekuatan
dalam bentuk finansial. Saya kira orang-orang di Nasdem ini ketika misalnya telah mendapatkan golden ticket, tentu semua akan bergerak baik dari simpatisan, apalagi mesin-mesin parpol di Nasdem. Jadi sangat rasional ketika misalnya Andi Sudirman Sulaiman lebih condong kepada misalnya untuk mengimbangi tokoh-tokoh yang telah lama berkancah di Sumsel seperti mantan wali kota Ilham Arif Sirajuddin, kemudian NH, sangatlah cocok ketika mengambil langkah bahwa untuk mengimbangi tokoh-tokoh seperti yang saya sebutkan tadi ini adalah DP. Karena kenapa? DP masih segar diingatan bahwa beliau adalah masih wali kota. Tentu dengan kekuatan masivitasnya di kota Makassar akan banyak memberikan peluang-peluang lagi untuk meningkatkan elektabilitas bagi ASN. Mungkin seperti itu dulu. Baik. Sahabat dan sahabat Tipiso, Direktur Link Indonesia Dinda Herman Sijaya telah membuka diskusi dengan analisisnya bahwa basis DP di Kota Makassar yang tergolong DPT terbesar di Sulawesi Selatan, saya pikir bisa menjadi modal dia untuk dilirik oleh Andi Sudirman Sulaiman, calon gubernur definitif. Nah, seperti itu. Karena sudah hampir definitif. Namun tentu bukan hanya Makassar yang harus dikaji oleh pasangan ini. Tentu di luar Makassar pun harus dibedah. Nah, ini yang akan kita diskusikan dengan Direktur Link Indonesia. Seperti apa kira-kira pengaruh di luar kota Makassar pasangan ini? Kalau di Makassar, saya cukup yakin memang DP mampu meyakinkan masyarakat kota Makassar. Nah, pertanyaan saya kepada Dinda Herman Sijaya, seperti apa pengaruh DP itu sendiri bagi pasangan ini ketika berpaket dalam membantu peningkatan elektoral di luar kota Makassar itu sendiri? Apakah nama besar Pak Dhani di kota Makassar itu cukup mempengaruhi dia diterima di luar kota Makassar atau seperti apa? Sesuai dengan analisis data atau analisis kajian-kajian dari Dinda Herman Sijaya selaku Direktur Link Indonesia. Silakan. Nah, baik Kak Kadir. Kalau kita berbicara bagaimana pengaruhnya misalnya ketika Pak Dhani ini berpaket dengan ASS, baik ketika keluar dari kota Makassar ke selatan lah, kita berbicara ke selatan ini, ada tokoh-tokoh yang perlu diimbangi. Yaitu tokoh salah satunya adalah Adnan. Tentu dengan nama Bupati Goa, Adnan Puricita ini, tentu akan menjadi bagian dari mengganggu stabilitas Adnan ketika misalnya Dhani bergerak ke selatan. Satu indikator saya kenapa ketika misalnya ASS ini menggandeng DP, ketika kita berbicara di 24 kabupaten kota, tentu yang kita ingat adalah kota Makassar, Kak Kadir. Pak Dhani saat ini di atas daun, dia artinya apa ya? Beliau banyak mengeluarkan statement-statement yang kadang membuat orang menjadi bahan ocehan atau tertawa. Itu kan bagian daripada bagaimana orang mengingat kita, Kak Kadir. Yang pertama tentu ketika kita misalnya ingin menggait elektabilitas, tentu yang perlu kita besarkan dulu adalah populitas. Bagaimana kita dengan populitas di kota Makassar, apakah ini tidak mengganggu kemudian ketika misalnya ada dari selatan. Tentu adalah beririsan bahwa ketika Dhani masuk bergandengan dengan ASS akan mempengaruhi tokoh-tokoh yang ada di selatan. Baik pula di utara, Kak Kadir. Tentu misalnya ketika pasangan ini yang orang lihat pun itu akan meningkatkan elektabilitas adalah ASS Building. Di belakangnya Pak Sudirman Sulaiman. Itu yang akan menaikkan elektabilitas. Tentu ketika misalnya ada gerakan-gerakan lain yang memang ya tentulah ketika kita berbicara pilgub ini tentu komunikasinya lebih banyak ke misalnya ke istana dan sebagainya. Banyak orang-orang berkepentingan ini yang akan menjegal ketika misalnya kita tidak seideologi ataupun tidak seirama dengan kepentingan yang kita bangun pada pilgub ini, Kak Kadir. Jadi
saya mengatakan bahwa ketika Dhani baik ke selatan maupun ke utara di 24 kabupaten kota ini itu akan mempengaruhi atau eh, akan merusak istilahnya toko-toko yang ada di selatan baik di utara Kakak Diri. Mungkin seperti itu dulu analisis saya. Baik. Akan mempengaruhi ketika Dhaninya berpaket dengan ASN. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, menurut Direktur Liga Indonesia, Dhani kemungkinan besar akan cukup diterima di luar Kota Makassar karena dia berhasil memperjelas identitas kepemimpinannya di Kota Makassar, sehingga apapun negatif kampanye atau kekurangan-kekurangan berdasarkan geopolitik bagi Dhani itu bisa dia atasi dan bisa membantu ASS Andi Sudirman Sulaiman. Baik. Nah, ini kan tentu ketika kita berbicara pasangan ini, kemarin di diskusi sebelumnya kami menganalisis pasangan Iyas Adnan. Nah, tentu bukan hanya ini, akan ada figur-figur lain yang patut diperhitungkan pasangan ini seperti itu. Nah, kalau misalnya analisisnya tadi mengatakan bahwa Dhani cukup bisa diterima, artinya kemungkinan besar memang sosok seorang Dhani adalah pilihan yang tepat bagi ASS untuk digandeng menuju Pilgub 2024. Nah, artinya begini, kalau pasangan ini misalnya berpasangan, seperti apa arah partai politik dalam merespon ini dalam kajian kita? Apakah ini tidak mempengaruhi figur-figur yang selama ini dihentikan dengan partai politik itu sendiri, seperti misalnya Andi Iwan Darmawan Aras, Aupan Pawe, dengan Nurdin Halid tentunya di Golkar. Apakah paket ini mampu meyakinkan partai-partai walaupun partai itu sebenarnya punya kader? Seperti apa analisis kita? Nah, baik Kak Dir. Kalau kita berbicara partai, ada perubahan besar semenjak pemilu 2019 kemarin. Ketika misalnya ada pilkada, partai sekarang ini kalau saya melihat dari kacamata Link Indonesia, dia tidak lagi melihat apakah itu adalah kader tulen yang berkarat luar biasa nilai kaderisasinya. Tidak lagi. Yang dilihat partai itu adalah tingkat populis, baik itu adalah pejabat bupati yang punya program-program populis, kemudian itu mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Kemudian nilai sisi lainnya adalah finansial, itu yang dilihat oleh parpol. Contoh kita berkaca banyak ketua-ketua parpol di DPC-DPC itu tidak mengantongi rekomendasi dari parpol yang dia yang dia rawat, yang dia besarkan, lalu masuk di kontestasi politik. Ini yang kita lihat Kak Gadir. Jadi kalau kita misalnya berbicara keidealisan saat ini, keemasan ASS saat ini banyak dilirik parpol. Bahkan Golkar pun, Nasdem pun itu melirik ASS. Nah kita lihat bahwa ketika misalnya ASS DP ini adalah Nasdem. Kemudian ASS ini kemarin ada statement waktu pelantikan DPW di PAN di Klaro. Bang Sul, Ketum Minu mengatakan bahwa rawat dan jagalah gubernur. Gubernur yang dimaksud adalah saat itu kan hadir ASS sebagai PLT saat itu. Menegaskan juga bahwa Ketua DPW Pak Ashabul Kafi juga mengatakan bahwa kami ada untuk. Jadi tentu ketika misalnya PAN, kemudian ada Nasdem, kemudian Golkar pun melirik karena melihat situasi hasil-hasil riset di lapangan lebih menguntungkan ketika misalnya kita mengarahkan parpol ke ASS, tentu ASS yang akan mengantongi itu. Kalau dari sisi lain seperti dengan Pak Iyas, kemudian Pak Adnan ini kita belum tahu bahwa dia akan diusung oleh siapa untuk saat ini. Bahkan beliau sampai hari ini pun ini hasil Musda Belum keluar. Partai Bintang Bersih ini belum ada kejelasan apakah beliau atau Kaula yang Mengendarai mengendarai atau memimpin partai besutan SBY.
Ini yang tidak ketahui. Kalau kita berbicara ASS dengan DP ini kan Jelas. ada kejelasan. Iya betul. Ada Nasdem. Iya. Dasar saya mengatakan misalnya kenapa saya lebih idealis untuk saat ini bahwa ASS DP adalah itu dari hasil partai. Partai sekarang ini adalah salah satu apa ya istilahnya, kita tidak bisa nafikan golden ticket ini adalah dari parpol. Nah kita ini dipelihara oleh parpol. ASS dan DP ini orang-orang yang dikelilingi oleh parpol. Sisa kemudian ASS yang saat ini adalah PLT yang kemudian nantinya menjadi gubernur memperbaiki atau meningkatkan program-program yang ditinggalkan oleh Pak Prof. Kemudian DP yang saat ini masih wali kota, ya bagaimana membuat program-program yang lebih populis di masyarakat di luar daripada Makassar Recover. Kemudian menunaikan janji-janji yang telah diutarakan supaya pasca berakhir sebagai wali kota itu akan banyak meningkatkan nilai-nilai elektoral di Kota Makassar. Nah, ketika misalnya Kota Makassar ini, ya tentulah saya katakan kemarin kemenangan dari DP ini tidak sebanding dengan periode sebelumnya waktu bahkan di kotak kosong itu ya sangat luar biasa. Nah, ini yang menjadi catatan bahwa kedua public figure ASS dengan DP ini yang masing-masing masih menjadi pejabat yang punya kewenangan yang bisa melakukan masih berprofesi atau policy maker yang mampu membuat kebijakan-kebijakan populis ke depan di 2024. Sisa itu yang perlu dibenahi kemudian ditingkatkan sedemikian rupa. Itu yang menjadi landasan saya. Kalau yang lain NH saya belum tentu karena ada Pak Ketua DPD adalah Topan Pawe. Kalau Pak Adnan, Pak Bupati ini ya sekarang ini saya tidak lebih Pak Bupati masih menjaga ritme kewibawaannya menjadi kepala daerah di Kabupaten Goa. Itu yang masih dia rawat. Pak Iyas saat ini ya masih berpikir apakah beliau akan memimpin Demokrat atau bagaimana? Itu yang tidak ketahui. Kemudian Andi yang kita sebutkan tadi Kak Kadir bahwa Andi Iwan Aras sebagai ketua Gerindra, ya tentu saat ini orang-orang seperti beliau itu terus bergerak. Bisa bagaimana mengumpulkan data-data, apakah saya layak atau tidak. Itu yang menjadi catatan. Tapi kalau ASSDP saya katakan ini adalah paket yang ideal untuk saat ini dengan kekuatan yang ada yang masing-masing masih menjadi wali kota dan gubernur nanti. Baik, sahabat dan sobat episode. Direktur Link Indonesia Dinda Herman Sigaya dalam analisisnya menggambarkan bahwa modal utama dari ASS dan DP ketika betul bergandengan, keduanya dipastikan paket yang duluan mengamankan partai politik, kendaraan partai politik. Di mana Iyas dan Adnan masih harus berjuang untuk mengamankan kendaraan politik. Begitupun mungkin di Golkar sendiri, saya pikir sampai hari ini masih dinamis, belum jelas arahnya kemana. Dan tentu Andi Iwan Darmawan Aras pun akan diikuti dan dipantau terus seperti apa keseriusannya bertarung dan kira-kira dia ingin berkoalisi dengan gerbong mana dan siapa. Untuk memastikan dirinya juga pun dianggap akan maju sama seperti peluang ASS dengan DP. Karena memang banyak yang memprediksi ASS kelihatannya akan fokus pada DP, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau Adnan. Begitupun Iyas kelihatannya dikait-kaitkan dengan Adnan Puricita. Saya pikir analisis dari Direktur Link Indonesia sangat jelas bahwa kalau paket ini terjadi, maka salah satu paket yang kuat dan dipastikan paket ini sudah bisa mengamankan kendaraan politik. Itu barangkali Dinda Direktur ya. Yep. Terima kasih Dinda Direktur. Sampai ketemu pada diskusi-diskusi berikutnya. Yep. Jangan pernah jenuh untuk diundang di episode mengedukasi masyarakat Sulawesi Selatan dan masyarakat Indonesia. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.